Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an fikna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah rabbal baraya. Minal khataya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Astaghfirullah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM, Masjid Al-Hikmah, pengurus yayasan, Bapak Ibu, semua jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita malam hari ini. Allah takdirkan kita malam ini berkumpul di masjid, di tempat yang paling utama yang disukai Allah. Semoga Allah cintai kita semua. Ini malam hari-hari orang liburan, tapi bapak-bapak liburannya ke masjid. Alhamdulillah. Orang penyayang capek lelah di rumah leha-leha nyantai, tapi bapak nyantainya di masjid.
Alhamdulillah. Salat sebagai hiburan, majelis ilmu sebagai hiburan. Kita di sini berhibur qalbu kita. Mudah-mudahan Allah hibur kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya hari ini agak panas ya. Iya. Jadi bukan hanya saya saja yang merasa ya. Yang panas suasananya, tapi hatinya tetap dingin ya Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan panasnya ini ngurangin panas akhirat. Baik, kita insya Allah setiap pekan keempat, kelima itu bahas fikih. Yang kedua itu kan yang kita bahas akidah. Biasanya akidah semua itu. Kemarin Pak Suranto bilang, ini kayaknya fikih belum ada deh, minta waktu. Ya udahlah, kita kasih yang keempat aja fikih. Tapi sebelum kita bahas isinya, kita bahas pengantarnya dulu gitu. Tentang risalah Islam, tentang keumuman dan tujuan daripada risalah Islam. Arsalallahu Muhammadan, bahwa Allah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hanafiyah samhah, dengan mudah dan lapang. Agama ini mudah dan lapang, gampang. Asy-syariah al-jami'ah, universal, mencakup. allati takfulun nas al-hayah al-karimah. Jadi dia mencakup dan sesuai kehidupan manusia yang mulia. Wallati tasilu bihim ila a'lad darajat. Dengan syariah ini sesungguhnya akan dicapai derajat yang tinggi, ar-raqi wal kamal, dan sempurna. Siapa yang hidupnya pengen sempurna, punya derajat tinggi, hidup dengan syariat Islam, maka kita dituntun sholat. Ini meninggikan derajat kita. Allah nggak butuh sholat kita. Siapa yang butuh? Kita yang butuh sholat. Sholat untuk meningkatkan derajat kita. Kenapa kok dibuat sholat itu subuh pagi, duhur siang, asar sore, maghrib jelang malam, isya malam? Kenapa dibikin pisah-pisah? Kalau dikumpulin kan enak, subuh sekalian olahraga gitu, keringetan 17 rakaat gitu. Halo, kan enak gitu kalau dipikir-pikir ya gitu. Sekalian keringetan subuh terus sarapan gitu. 17 rakaat gitu loh. Kenapa dipisah-pisah? Nah, itu ada isyarat itu. Rupanya dalam syariat ini sesuai dengan penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Biar kita ini ingat Allah sepanjang hari, sepanjang malam. Kalau kita udah asik siang hari, kalau nggak dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadang-kadang lupa sama Allah. Asik dagang, asik kerja, asik ngomong, kadang-kadang lupa sama Allah. Maka diingetin, siang diingetin lagi, sore diingetin lagi, jelang malam, jelang tidur, bangun tidur diingetin lagi, supaya kita selalu ingat Allah. Aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Tapi kadang-kadang aneh bin ajaib, kita sholat tapi nggak ingat Allah, karena kita ingat yang lain, sehingga waktu sholat sampai lupa rakaat. Pernah nggak? Nah, kita sholatnya ingat yang lain soalnya gitu. Ya lumayan sih daripada nggak sholat gitu. Tapi ya jangan begitu terus. Wa fi mada salasati wa ishrin, dalam rentang waktu
23 aman takriban, kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Qadha Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menyelesaikan tugas risalah fi da'watin nas, ngajak manusia ilallah, kepada Allah. Jadi ajaran Islam ini ngajaknya kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Ud'u ila sabili rabbika, serulah ke jalan Tuhanmu, bil hikmah wal mau'idah hasanah, dengan hikmah, nasihat yang baik. Jadi bukan jalan partai, bukan jalan golongan, bukan jalan madhab, tapi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hadir ini beda-beda partai boleh, beda-beda madhab boleh, beda-beda golongan boleh. Ini nantinya kita bahas, ini nanti justru fikihnya ini fikih sunnah. Yang di sini banyak madhab. Sengaja kita ketengahkan banyak madhab supaya nanti ketika kita ngerti orang lain beda, itu nggak dianggap salah. Ketika Ibnu Mas'ud meriwayatkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, tahiyatnya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud itu bahwasanya tahiyat dimulai at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ada orang baru belajar ini, loh ternyata tahiyat kita yang at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat itu enggak bener, hadisnya itu at-tahiyatu lillah, kata dia. Padahal ini hadis dari Ibnu Abbas yang at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat lillah. Itu Ibnu Abbas, dipilih oleh Imam Syafi'i karena ini lebih mencakup. Nanti lain lagi yang diriwayatkan dari Umar, at-tahiyatu lillah wassalawat wazakiyat, beda lagi gitu. Tapi tiga-tiganya benar bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bahas cara takbir, cara nelunjuk, cara ruku, rinciannya di belakang. Ini masih umumnya dulu. Ini umumnya dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajak manusia ke jalan Allah, sampai tamalahu, sempurna, ma'arada min tablighid din, apa yang diinginkan dari menyampaikan agama dan mengumpulkan, dan wa jam'an nas alaihi, dan mengumpulkan manusia atas agama ini. Umumur risalah, jadi tentang keumuman risalah. Lam takun risalatul Islam mawdi'atan muhaddatan. Risalah Islam ini enggak terbatas sebagaimana risalah yang lain. Yahtassu biha jailun minan nas dunal jaili, yang cuman satu masa, satu periode, au qabilatun, atau qabilun dunal qabil, atau satu kabilah saja. Risalah Islam ini universal, mencakup. Bal kanat risalatan 'amatan linnas. Risalah Islam, syariat Islam ini untuk semua manusia, jami'an ila an yarisallahu al-ardha wa man 'alaiha, di mana Allah mewariskan bumi dan siapa yang di atasnya. Ini menjalankan syariat ini, la yahtassu biha misrun dunal misri, asrun dunal asri, bukan hanya sebuah wilayah, sebuah masa, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-Furqan ayat 1, Maha Suci Allah yang menurunkan Al-Furqan, nama lain Al-Quran. Buat siapa? Ala abdi, atas hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
liyakuna lil alamin, untuk menjadi bagi alam semesta nadhira, peringatan. Jadi lil alamin, bukan untuk suku tertentu, golongan tertentu, tapi bagi alam semesta, bahkan alam jin dan alam manusia. Nabi itu baca Al-Quran, ada ratusan jin masuk Islam, 300 jin kurang lebih. Mendakwai 3 suku Taif, beliau diusir-usir, hanya 1 orang di atas itu, seseorang budak yang masuk Islam. Tapi ada pimpinan jin mengatakan, ketika mendengar Al-Quran itu diamlah, dengarkan. Ketika itu dia pun masuk Islam, memajak dan membawa pasukannya masuk Islam, kurang lebih 300 jin. Alhamdulillah, dia takjub. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Katakan, diwahyukan kepadaku, itu mendengar beberapa kelompok jin. Faqalu, dia berkata, inna sami'na qur'anan 'ajaba, kami mendengar Quran yang menakjubkan. Jadi jin itu takjub, tercengang, terkesima ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lil alamin. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu illa kecuali kaffatan linnas, untuk semua manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya untuk sukunya, Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel, para nabi terdahulu untuk kaumnya. Nah, Nabi Muhammad ini diutus kafatan linnas, untuk semua manusia. Apa yang dibawa? Basyira, kabar gembira bagi yang mau beriman dan bertakwa, beramal soleh. Nadhira, peringatan bagi yang ingkar, kufur, zalim. Nah, mudah-mudahan kita ini yang hadir termasuk yang mendapatkan kabar gembira. Amin ya robbal alamin. Jadi ingetin juga, nadhira juga kalau kita salah. Kita kadang-kadang berbuat salah juga, betul-betul. Nah, maka ada nadhira, ada peringatan juga. Ya wajar, namanya juga manusia. Manusia tidak seperti malaikat yang selalu benar, tidak seperti setan yang selalu salah. Manusia itu kadang kayak malaikat, kadang kayak, bukan kata saya ya, kita kan ngadarin diri juga gitu. Kadang-kadang setan gangguin kita gitu, godain kita. Kalau duduk begini sekarang ini modelnya model-model malaikat semua ini. Kelihatannya wajah-wajah orang soleh, kayak orang bener aja deh pas lagi ngaji ini. Tapi kalau dari jalanan, di rumah ini kadang-kadang, masya Allah, setan itu kadang-kadang ganggu lewat anak, kadang-kadang lewat istri. Pernah nggak istri bikin marah? Sering? Ya salah. Kadang-kadang lewat tetangga, kadang-kadang lewat saudara, banyak gitu yang bikin kadang-kadang membuat kita ini ya tersulut ngikutin tipu daya setan. Kenapa? As-syaitan yajri majrid dam, setan itu ngalir di darah kita, ngalir dia. Idza dzakara khannas, idza ghafala waswas. Kalau kita ingat Allah, dia sembunyi, tapi kalau kita lalai, dia membisikkan kita. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai basyira wa nadhira, pembawa peringatan, pembawa kabar gembira, pembawa peringatan. Kafatan linnas, illa kafatan linnas, kecuali untuk semua manusia. Ini dalam surah Saba ayat 28. Berikutnya firman-Nya yang lain, bahwa syariat Islam itu untuk semua, bukan hanya warga tertentu, bukan hanya orang Arab, bukan hanya kulit hitam atau kulit putih, kulit merah, semua. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum
إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakan wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku, kata Allah dikutip oleh Rasulullah, sesungguhnya aku Rasulullah ilaikum, utusan Allah kepadamu, jami'an, semua, ini penekanannya nih, jami'an, alladzi lahu mulku samawati wal ardh, utusan Allah kepada kalian semua yang milik Allah apa yang di langit, kerajaan langit dan bumi, la ilaha illa huwa, tidak Tuhan melainkan Dia, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ayat begini mengingatkan kita hidup itu karena dikasih hidup sama Allah. Kalau dikasih mati jalarannya gampang banget. Tadi saya diajak takziah istri di sebuah komplek gitu. Ya, ibunya lagi pergi, ini bapaknya di kamar mandi, pulang-pulang tuh langsung bawa ke ICU dan meninggal. Belum tua, umurnya 47, seumuran dengan saya. Tahu-tahu jatuh di kamar mandi, wafat. Ini ada nggak yang umurnya udah 40, 50, 60, udah banyak yang lewat kan? Kalau mau dibikin 25, 52 kali. Kalau dibikin mau wafat tuh gampang banget, tahu-tahu kepleset mati. Masya Allah. Allah yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kita hidup karena masih Allah kasih hidup. Ada itu yang izin pamit sama suaminya, sampai istirahat dulu, habis nyuci, habis jemur, duha, saya pengen istirahat sebentar mas, istirahat sebentar, tidur sampai duhur, dibangunin nggak bangun-bangun, wafat tuh. Kadang-kadang begitu, ada wafat lagi ya istirahat, tidurnya nyambung lanjut. Ada juga di Pondok Aren itu lagi ceramah khutbah Jumat, belum selesai baru pembukaan, mati ya wafat aja. Saya juga mau lagi ceramah mati itu, tapi jangan sekarang, nanti lah kalau udah masanya gitu, udah waktunya gitu. Sekarang belum siap ya. Kata jamaah, ustaznya belum siap, bukan begitu. Ya, kalau udah waktunya ya mau gimana lagi, siap nggak siap ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang hidup mati bukan kehendak kita, itu kehendak Allah, kan yuhyi wa yumit. Kita pengen hidup terus, tapi Allah pengen matiin. Yang terjadi mati atau hidup? Mati, bukan keinginan kita. Akhirnya kita hanya pasrah kepada Allah. Maka mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, telah mematikan kami, dan kami akan kembali kepadanya. Suruh ingat Allah, bangun tidur, mau tidur ingat Allah. Fa aminu billah, imanlah kalian kepada Allah. Nanti makan minum juga suruh ingat Allah. Afaraitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Maka kalian gak perhatikan air yang kalian minum itu yang menurunkan dari langit Allah atau kamu turunkan sendiri? Perusahaan air minum nggak pernah bikin air, dia cuma bikin label. Halo, di labelin doang, kuali mineral, Dedewaker, dia ngasih label doang, dia bikin air nggak? Kagak.
bikin botolnya sama labelnya. Kalau airnya dipindah ke botol DD Water jadi DD Water, ke botol apalagi di sini ada santri ya jadi santri, ke botol di sini apa yang dipakai, yang punyanya Sandiaga Uno itu apa itu, nah OC dia masuk ke situ jadi OC cuman botolnya doang, airnya yang bikin Allah, yang menurunkan dari langit Allah, manusia mah cuman bikin label. Kalau dalam bahasa kita tuh daku gitu, daku lah gitu ya, airnya Allah. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, alladzi yu'minu billah wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kalimatnya, wattabi'u, ikutilah dia, siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Al-A'raf 158. Dan dalam hadis sahih disebutnya nih, karena kullu nabiyyin yub'atsu fi qaumihi khassatan, semua nabi diutus untuk kaumnya khusus. Bani Israel untuk kaumnya aja, golongannya aja. Tapi untuk Nabi Muhammad, yub'atsu ilayya kulli ahmar wa aswad, aku ini diutus kepada semua yang kulit merah maupun kulit hitam, kulit putih, kulit ya semua kulit. Nabi Muhammad diutus untuk semua. Wa mimma yu'akkidu umuma hadhihi risalah, dan yang lebih menguatkan lagi keumuman risalah ini, wasumuriha, dan universalnya, mencakupnya, ma ya'ti annahu laisa fiha ma yas'abu 'alan nas i'tiqadi. Ini akidah dalam syariat ini nggak ada yang susah bagi manusia. Au yusakku alaihim al-amal, atau memberatkan ketika beramal, enggak. Kenapa? Allah sudah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-Baqarah 287. Enggak membebani yang melebihi daripada kemampuannya, ya yang pas. Nah, saya nggak mampu berdiri sholat, duduk nggak mampu juga berbaring nggak mampu, isyarat, kedip nggak mampu, nggak disolatin, udah nggak mampu lagi, nggak masuk kedip, nggak bisa, ya udah gimana lagi gitu. Wudhu nggak bisa pakai air, berarti pakai tayamum, pakai debu. Mudah syariat ini. Wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kehendaki kamu kemudahan dan Allah enggak menghendaki kesusahan. Maka kalau jalanin agama kok bikin susah, mesti salah. Dulu ada orang habis mandi, habis junub, habis berhubungan suami istri, nyari air nggak ketemu, jatuh, terbentur. Nah, pas terbentur ini, wah, dia menurut penuturan diketemukan air. Gimana nih? Saya luka di kepala saya. Ya udah ada air, harus mandi. Kalau dia mandi, menggigil, mati. Sampai kepada Nabi. Lain kali kalau nggak tahu nanya, kalau nggak tahu jangan sotoy, jangan sok tahu. Lagi sakit kepala terluka, tayamum. Dan orang junub itu bisa dengan tayamum, nggak harus mandi. Nah, tayamumnya gimana? Ada yang belum tahu. Tayamum lagi habis junub, dia buka baju, gulung-gulung di pasir. Ada yang melihat tuh, ya Rasulullah, itu orang kayak gitu. Itu kenapa itu? Dia habis junub nggak ketemu air. Dia telanjang itu, gedebuk dari puncak bukit gitu. Mandi debu. Bukan begitu.
Agama ini nggak nyusahin. Yakfika anta biyadaika hakada. Wajah, tangan. Ada yang ambil 2 kali, 1, 2. Tadi wajah, kemudian 2 tangan. Nah ini kalau Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i dibawa seperti wudhu, tayamumnya. Jadi beliau pertama ini wajah, boleh begini, boleh begini, boleh begini dulu juga boleh. Nah, tempat yang tahu satu, yang lain tempatnya sini, di tempat yang berbeda. Ini bagi separuh sini, separuhnya sini. Nah, jadi ini sini ada yang bagi 2, ada yang bagi 3. Nah, jadi ini separuh kalau bagi 2, ini separuh sampai sini siku. Nah, ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi cuma sampai sini doang, pergelangan. Kalau yang dinamakan tangan itu sampai pergelangan. Seperti orang potong tangan, jadi potong sini atau sini? Sini pergelangan. Cukup engkau begitu, nggak perlu gulung-gulung telanjang, nggak ada. Itu karena belum tahu ilmunya gitu. Dan dalam syariat ini ada pemahaman yang memang kok bisa beda-beda gitu. Kok ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Maliki kok bisa beda? Al makna awsa'u minal ibarat. Makna itu lebih luas daripada ibarat. Wasudur awsa'u minas sutur. Dada ini lebih luas daripada tulisan. Pertama nih, makna lebih luas daripada ibarat. Kalau ibaratnya A, belum tentu yang dimaksud A. Ibaratnya Nabi pernah tawaf naik unta. Kalau diambil maknanya aja, kalau diambil apa teksnya aja, berarti boleh tawaf sambil naik unta. Karena unta tadi teksnya. Naik unta. Kalau sekarang coba tawaf pakai unta, dimarahin nggak sama laskar? Oh, dimarahin laskar. Lalu apa? Itu menunjukkan Nabi dulu kan sudah sepuh, udah umur 60 lebih, Fathu Mekah. Orang-orang pengen melihat Nabi satu. Nabi kalau itu berjalan nanti nggak kelihatan. Ini menunjukkan kebolehan tawaf naik kendaraan. Kalau dulu unta, sekarang pakai skuter. Tapi kalau bawa dari Indonesia kan mahal, nyewa di sana 100-200 real. Naik skuter tawaf boleh nggak? Boleh, terutama bagi yang keberatan kalau jalan. Kalau yang masih muda jangan. Tapi kalau muda sekali-kali coba boleh. Nabi pernah kok pakai unta. Nah, itu maknanya. Secara makna, tadi kan unta teksnya. Tapi secara makna bukan hanya unta. Pakai skuter boleh, pakai kendaraan boleh. Allah ciptakan yang namanya khimar, bigol, khail, kuda, bigol, khimar. Ketika kamu naik di atasnya, maka ucapkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Naik kendaraan. Itu dulu Nabi naik unta, naik kuda. Kalau naik Innova, halo, naik Xenia, naik Beat, naik NMAX, sama-sama karena itu alat markab gitu. Maknanya itu adalah sebagai alat kita untuk berkendara. Alat berkendara kalau dulu itu unta, bigol, kuda. Sekarang ya NMAX, ya sepeda, ya Xenia, Innova. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada juga sebagian doa itu pakai menggunakan kata alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi makna itu lebih luas daripada ibarat, daripada teksnya. Maka nanti dalam fikih itu kejadiannya sama, lalu teksnya sama, tapi pemahamannya kadang-kadang beda. Nah, kembali lagi,
Jadi Allah nggak akan membebani yang lebih dari kemampuan seseorang. Allah akan bagi kemudahan. Maka sesuatu yang menyusahkan itu kemungkinan dia itu sudah melebihi syariat. Nabi masuk masjid, ada tali-tali di tiang-tiang. Ini apa ini? Talinya Zainab ya Rasul. Memang kenapa? Kalau sholat malam nggak kuat dia jatuh, maka diikat badannya ke tiang-tiang masjid. Halakal mutanatiun, celaka orang yang melampaui batas, yang memaksakan diri itu celaka itu. Ya kalau nggak kuat berdiri, duduk, nggak usah nekat begitu. Sholat diikat badannya ke tiang-tiang masjid. Celaka. Nggak, Islam nggak menghendaki begitu. Islam ini mudah. Sampai yang menjadi imam itu suatu saat Mu'adz bin Jabal itu kan imam kelamaan, makmumnya itu pada kabur. Dia bilang munafik itu. Dia dengar yang kabur tadi marah, bilang sama Nabi ya Rasul, saya dibilangin munafik, saya nggak rela saya. Coba tanya kenapa? Ya Rasul, itu dia, saya lagi sholat, mimpin sholat, kok dia kabur? Munafik gitu. Memang kenapa? Ya Rasul, kamu kenapa kabur? Ya mimpin sholat yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran. Ya Rasul, saya kan punya kerjaan, saya capek. Lalu Nabi menunjukkan sepertinya Nabi nggak pernah marah semarah itu. Apakah kamu menghendaki fitnah dalam agama ini? Apakah kamu menghendaki fitnah dalam agama ini? Hai Mu'adz, ya Rasul, aku ini kan cuma ikut panjenengan. Panjenengan juga bahasanya panjang, saya ikut panjang gitu. Kan nggak salah gitu. Lah ya iya, kata Nabi, aku kan imam, yang aku imamin kamu. Mu'adz yang ahli Quran, sementara Mu'adz ngimamin kaum yang baru capek-capek gitu. Yang lagi lelah-lelah, ada yang petani, ada yang jualan. Jadi sesuai juga, jangan asal aja gitu. Nabi percepat imamnya ketika ada bayi yang nangis. Nah, di situ syariat ini mudah. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah nggak jadikan di agama ini kesusahan. Ini surah Al-Hajj ayat 78. Enggak, agama ini enggak ada yang susah. Sampai dalam hal hukuman itu kan ada itu orang Badui, orang kampung, orang dusun pas puasa melanggar, dia main sama istrinya, datang sama Nabi, ya Nabi, aku ini udah celaka. Kenapa? Paling pelukan, bener saya celaka, saya gituan. Paling cuma nindih doang. Enggak ya, sudah bener gitu. Kejadian ini saya celaka sama istri saya. Ya sudah, konsekuensinya kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, saya ini sebulan aja bobol kok. Sudah 2 bulan ya Rasul. Ya sudah, memerdekakan budak kamu. Budak, saya ini orang miskin, nggak punya budak. Udah miskin yang langgar lagi. Tapi Nabi kan nabinya bukan hanya nabinya orang kaya, nabinya orang miskin juga. Terus ya sudah, kalau begitu kamu sedekah sama orang-orang miskin sekeliling kamu. Loh, saya ini nggak punya apa-apa ya Rasul, mau suruh sedekah 60 orang miskin. Terus ya sudah nih, pas bulan ada yang bawa beberapa karung korma zakat. Aisyah tadi tuh beberapa karung kasih dia nih, biar dia bawa ke kampungnya, dibagi-bagi sama orang miskin sebagai kafarat dia. Ya Rasul, saya ini paling miskin di kampung saya, katanya. Lah ya sudah, dibawa buat keluarga kamu. Ternyata dia dengan kejujurannya bukan dihukum, nggak puasa 2 bulan berturut-turut, nggak memerdekakan budak, nggak ngasih makan orang miskin, malah dia dikasih makan, dikasih kurma itu buat keluarganya. Masya Allah, inilah Nabi. Nabinya ya bukan hanya nabinya orang kaya, ya nabinya orang miskin juga, yang bukan nabinya orang pinter saja, nabinya orang yang kadang-kadang lugu kayak tadi itu. Dia secara hakikat pengen dihukum dan lain sebagainya, tapi dia nggak mampu menjalani hukuman itu.
Kalau kita mungkin dipites enggak. Nabi nggak mau begitu. Ini orang udah pengen tobat. Inna hadzal din yusrun. Nabi bersabda riwayat Imam Bukhari, agama ini mudah. Walan yusadda ad-din ahadun illa ghalabau. Enggak ada orang yang nyusahin dalam agama ini kecuali dia pasti akan kalah. 3 orang diceritakan tentang ibadah Nabi, hebat banget, luar biasa. Kalau begitu aku nggak akan nikah. Kenapa? Nikah jadi berkurang agamaku. Yang kedua, saya nggak akan tidur malam, saya akan sholat malam terus. Yang ketiga, saya nggak akan makan siang, saya puasa terus. 3 orang ini kabar itu sampai kepada Nabi, mana orang yang mengatakan ini nggak mau nikah, selalu sholat malam, makan puasa terus. Bukan begitu. Aku ini seorang Rasulullah, utusan Allah, atqakum yang paling bertakwa. Aku ibadah, aku juga nikah, aku tidur malam, aku juga sholat malam, aku puasa kadang-kadang juga berbuka puasa. Agama ini gampang. Sampai-sampai puasanya Nabi itu untuk puasa sunnah ya. Nabi kalau pulang sudah syuruk sampai rumah nggak ada makanan gitu. Gimana ya Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada apa-apanya, rasanya sudah saya puasa. Ya sudah saya puasa. Tadinya pengen makan karena nggak ada makan terus puasa. Itu Nabi. Dalam beragama ini gampang. Tadinya sudah sahur, sudah mau puasa ini. Tiba-tiba ada yang ngantar tetangga itu kaki kambing kikil gitu. Ya Rasulnya dia bawain kikil ini, kambing angkat-angkat nih. Ya sudah, aku berbuka. Nabi berbuka, padahal lagi niatnya puasa. Untuk bikin seneng orang yang bawain tadi. Nabi itu agama ini gak dibikin susah, dibikinnya mudah. Yusrun. Taha manzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah Al-Qur'an ini turunkan supaya kamu susah, kecuali sebagai peringatan. Illa tadhkiratan liman yakhsha, bagi mereka yang takut kepada Allah, bukan supaya susah, justru supaya mudah. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, hadisnya marfu, ahabbuddin ilallah hanafiyah samhah. Cara beragama yang paling disukai Allah yang lapang, yang penuh toleran. Makanya kita nggak usah gitu-gitu amat dalam beragama itu jangan lebay, dikit-dikit neraka, jangan. Agama ini gampang. Beda pilihan, salah satunya menjadi penghuni neraka. Jangan. Kita ini dalam beragama ini yang paling bagus kata Nabi itu hanafiyah samhah. Tapi juga jangan terlalu dalam arti terlalu serba boleh, nggak benar juga gitu. Nanti yang melanggar-langgar syariat dianggap boleh juga nggak benar juga. Maksudnya gampang selama dalam koridor agama tentunya. Dan di sini agama ini nggak menyusahkan. Annama la yahtalifu bidilah fi zaman wal makan. Kalau qaid wal ibadah, untuk akidah ibadah yang sudah pasti itu nggak berubah dengan berubahnya waktu. Dari dulu sholat duhur itu ya 4 rakaat, subuh itu ya 2 rakaat. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, kamu dalam perjalanan, boleh itu dijamak, dikosor. Akidah Tuhan yang Esa, Allah itu Esa, nggak berubah. Qul huwallahu ahad. Ja'a mufassalan tafsilan kamilan. Yang begini-begini ini rinci, jelas. Akidah, rukun iman, rukun Islam itu rinci. Kemudian muwaddihan bin nusus al-muhaitah bih, dia dijelaskan dengan nas-nas yang mencakup. Nggak boleh kita nambahin, nggak boleh mengurangi. Falaisa li ahadin ayyazida fi aw yanqusa minhu, nggak boleh nambahin ngurangin. Wah, ini subuh ini enaknya kalau biar tambah sehat jadi 8 rakaat, nggak boleh. Itu khusus
nggak ada di sini istilahnya ijtihad, nggak ada. Wa ma yahtalifu bi ikhtilafiz zaman wal makan, nggak berubah kalau masalihid diniyah. Nah, adapun maslahat agama, umuri siyasiyah, masalah politik, peperangan, itu mujmalan di agama ini global. Untuk apa? Lihat tafiqo ma'ama sholihin nas, supaya untuk menyesuaikan maslahat manusia fi jami'il usur, pada semua masa. Ditegakkan yang namanya yang benar, yang hak, keadilan. Nah, ini sesuai dengan petunjuk ulul amri. Di sini urusan-urusan yang sosial itu ada ijtihad, ada perubahan, tapi untuk syariat yang mahdhah, untuk akidah itu nggak berubah. Ini baru prolognya tentang syariat Islam. Nanti tujuannya, nanti fikihnya baru membahas tentang ya rincian-rinciannya dari wudhu, sholat, zakat. Tapi di awal ini sebagai pengantarnya penting. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.